Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran akan mempresentasikan materi dari topik 1 yaitu bagian ruang kolaborasi, di mana anggota kelompoknya terdiri dari Aisyah Fadilah, Aninda Nadia Tasya, Atifa Anum, Cynthia Clara Silitonga, Devani Rizky, dan juga Dinda Pratiwi. Oke, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anum. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk soal kasus pertama, di mana di sini kasusnya yaitu bagaimana ketika peserta didik diberikan suatu soal, kemudian diberikan langkahnya, dan untuk soal berikutnya siswa dapat mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan dan langkah pengerjaan yang diberikan sebelumnya. Di sini alasan mengapa peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan dan langkah pengerjaan soalnya. Yang pertama itu alasannya yaitu pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teori behavioristik dengan berfokus pada perubahan perilaku peserta didik yang pada awalnya memerlukan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal, sehingga dapat menyelesaikan soal tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik, yaitu karena peserta didik sudah memiliki pemahaman konsep yang lebih baik tentang materi yang sedang diujikan. Kemudian dengan mengikuti percobaan pertama, peserta didik juga memperoleh pengalaman yang berharga dalam menyelesaikan jenis soal yang sama atau serupa, sehingga pengalaman ini dapat membantu mereka mengembangkan intuisi tentang cara pendekatan soal-soal serupa tanpa harus mengikuti langkah-langkah secara eksplisit. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan kasus pertama yang disampaikan oleh Saudari Anom. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Saudari Aisyah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang bagaimana seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa di metode di atas yang diterapkan. Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Slide selanjutnya. Menurut kami, model pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan melakukan model pembelajaran inquiry dengan menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Dalam model inquiry sendiri yaitu melibatkan siswa secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, siswa dapat terbiasa bersikap kepada seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, tekun, atau ulet, objektif, jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. Dan juga disertai dengan metode ceramah dan demonstrasi dikarenakan metode ini menyajikan dengan memperagatkan kepada peserta didik suatu proses atau situasi yang sedang dipelajari secara langsung serta dengan penjelasan lisan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas kasus yang kedua, di mana kasus yang kedua itu adalah
Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, di sini kami dari kelompok 1 sepakat bahwasanya kasus yang dialami oleh Rina sebagai guru kelas 1 itu di mana Rina harus mampu bisa next slide-nya. Nah, jadi di sini sebagai seorang guru, Rina harus mampu memahami peserta didik sesuai dengan usia tahapan perkembangan kognitifnya. Di sini peserta didik yaitu berasal dari kelas 1 SD di mana pada rentang usia 6-7 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya perkembangan kognitif anak tersebut berada pada tahap praoperasional karena pada tahap praoperasional itu kan berada pada rentang usia sampai 2 hingga 7 tahun. Nah, anak kelas 1 SD ini kan berusia di 6 hingga 7 tahun. Selama berada di tahapan ini, kemampuan berpikir anak masih belum memiliki sistem yang terorganisasi dengan baik. Namun, anak sudah bisa memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan juga simbol. Dari sini, cara berpikir anak itu masih belum sistematis, tidak konsisten, dan juga tidak logis. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 sepakat bahwasanya sebagai seorang guru, Rina dapat mengganti simbol angka dengan bentuk sederhana yang ditemukan di lingkungan anak. Misalnya, dengan menyimbolkan hitungan itu menggunakan permen, buah, buku, dan juga pena, dan hal lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar anak. Rina juga dapat mengaitkan pembelajaran berhitung dengan situasi sehari-hari yang lebih relevan. Misalnya, menghitung jumlah buah-buahan yang ada di toko, menghitung jumlah permen, ataupun menghitung jumlah buku yang ada di dalam kelas. Hal ini berguna untuk membantu anak-anak melihat kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Rina sebagai seorang guru juga dapat mengajak orang tua untuk ikut terlibat dalam pembelajaran berhitung anak-anak di rumah. Dengan melibatkan orang tua, maka anak-anak akan terstimulus tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kasus 2 ini akan dijelaskan oleh Saudari Devani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu mengenai tentang mengapa kami menyarankan hal tersebut, lalu elaborasi jawaban dengan menyatakan teori yang berkaitan. Bisa slide. Sebagai seorang guru, maka kita dituntut untuk harus mengajar sesuai dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Salah satunya itu dengan memahami tahap perkembangan siswa yang sedang kita ajarkan. Siswa kelas 1 SD berada pada tahap perkembangan pra-operasional. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya, namun belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks. Teori yang berkaitan dengan ini adalah teori belajar sosial kognitif. Anak merupakan sosok pengamat serta peniru apa yang ia amati. Melalui contoh, yaitu Rina yang mencontohkan cara berhitung yang benar, maka anak akan dapat meniru serta menerapkan hal tersebut. Selain itu, pada teori ini antara lingkungan, perilaku, serta faktor kognitif saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, melalui bantuan orang tua di rumah yang merupakan lingkungan anak juga akan dapat mampu membantu kognitif anak tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pembahasan mengenai kasus 2. Di sini kita lanjut ke kasus 3. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, sebelum kita melihat apa solusi dari kasus 3 ini, kita lihat dulu apa kasus 3-nya. Nah, pada kasus 3 diberikan teks yaitu, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi kepada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi, namun menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali.
Nah, yang ditanyakan dalam kasus ini yang pertama ialah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Boleh ke slide selanjutnya. Nah, pertama kita pahami dulu bahwa setiap pendidik itu mengetahui bahwa proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik atau guru tentang karakteristik peserta didiknya. Pada kasus tersebut diketahui bahwa Pak Made akan mengajarkan mengenai teks deskripsi, yang mana teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Sehingga dari kelompok kami memutuskan bahwa hal yang dilakukan Pak Made sudah sesuai. Mengapa? Karena Pak Made menggunakan pantai sebagai objek yang akan digambarkan atau dideskripsikan, di mana kita ketahui di Pulau Bali itu banyak sekali pantai-pantai yang indah, sehingga siswa akan lebih dekat dan lebih memahami bagaimana konsep dari teks deskripsi apabila yang digambarkan itu adalah lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Pertimbangan yang dipilih oleh Pak Made ini sudah sangat sesuai karena dalam pemahaman teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek, yang mana objek yang dijadikan contoh oleh Pak Made merupakan objek yang sangat dekat yaitu pantai. Nah, dengan pemilihan objek yang dekat, peserta didik akan lebih mudah memahami mengenai konsep teks deskripsi tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, tambahan penjelasan mengenai kasus 3 akan disampaikan oleh Saudari Cynthia. Kepada Saudari, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus ketiga, mengenai prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kasus tersebut, prinsip yang digunakan pada Pak Made adalah dengan pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik, dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Pak Made dalam kasus ini mencoba memberikan contoh yang dekat dengan peserta didik, yaitu tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Demikian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai 3 kasus yang telah disajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan saran dan masukannya terkait kasus-kasus yang disajikan. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya di kehidupan kita besok atau praktek kita menjadi guru, kita akan menemukan kasus-kasus tersebut. Kami dari kelompok 1 berharap apa yang kami sampaikan, apa yang menjadi saran dari kami dapat membantu rekan-rekan semuanya. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.